Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat sejarah, kembali lagi bersama saya Aditya Nathan. Di episode sejarah kali ini saya akan membahas seseorang yang akhir-akhir tahun ini sangat fenomenal. Bahkan beliau ini sempat viral karena ramalan-ramalannya. Beliau ini adalah Mbak Yu, yang mana pada hari Kamis kemarin tanggal 1 Juli 2021 beliau ini menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-47. Saya mewakili tim Sejawara mengucapkan bela sungkawa. Semoga arwah almarhumah ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video kita di malam hari ini. Ewis Jawariah Johana atau yang kita sering sebut sebagai Mbak Yu. Beliau ini lahir pada 7 Maret 1974. Saya tidak dapat informasi yang jelas tentang orang tua beliau ini siapa. Tapi yang jelas waktu muda beliau ini pindah ke Bandung. Nah, saat di Bandung beliau ini diajarkan oleh kakeknya. Jadi singkat cerita, kakeknya ini adalah seorang spiritual ya, atau orang pintar. Beliau ini disuruh melakukan ritual-ritual seperti poso mutih dan ritual-ritual lainnya. Jadi kita telusur lebih dalam tentang Mbak Yu ini, apa saja nanti yang beliau lakukan semasa mudanya hingga sampai akhir hayatnya. Jadi netizen plus 62 pernah digemparkan ya dengan hal yang sangat kontroversi, yaitu tentang pernikahan Mbak Yu dengan ular gaib ya, bisa dibilang. Yang mana itu juga dijelaskan beliau sendiri dalam video-videonya bahwa dirinya memang benar-benar menikahi seorang ular gaib. Seperti yang dijelaskan Mbak Yu, ular ini mempunyai kaki persis seperti sosok ular yang mendampinginya beberapa kali sewaktu beliau ini masih kecil. Ular itu berbicara kepada Mbak Yu ini dan ia memperkenalkan dirinya. Ular tersebut bernama Kiai Wahyu Slamet. Dan dikatakan ular ini masih ada keturunannya dari pantai selatan, dari kerajaan pantai selatan. Pada usia 30 menginjak 31 ya, beliau ini Mbak Yu waktu itu melakukan pernikahan dengan si ular ini pada hari Jumat Pahing, pada malam Jumat Pahing. Itu di lokasinya di Bandung, tempat ritualnya beliau ini tadi. Dan dari pernikahan tersebut Mbak Yu juga dikaruniai 3 orang anak ya, yaitu masing-masing bernama Damar Kainang, Bayu Biru, dan Nawang Seruni. Tetapi dengan cerita yang disampaikan Mbak Yu ini, kebanyakan orang itu percaya bahwa ini hanya omongan belaka karena pernikahan tak lazim dan sulit dijelaskan oleh akal sehat. Dan untuk sahabat Sejawara, bagaimana pendapatnya? Apakah sahabat Sejawara percaya akan hal seperti ini ketika seseorang manusia biasa yang menikahi dengan alam yang berbeda dimensi ya, atau katakan alam gaib? Kalau saya pribadi, saya menilai hal ini, kalau manusia biasa itu bisa berhubungan dengan makhluk gaib, saya itu percaya karena saya juga sudah mempunyai bukti yang sangat jelas. Contohnya waktu saya datang ke Banyuwangi, saya mendatangi seseorang yaitu bernama Mbah Wagini. Beliau ini adalah anak dari keturunan, bisa dibilang saya sebutkan genderuwo ya, dan manusia biasa. Dan tapi kalau untuk Mbak Yu sendiri, untuk pernikahannya dengan sosok ular itu, saya tidak berani memastikan, saya tidak berani mengatakan bahwa ini hal yang benar atau bukan, karena itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramalan-ramalan Mbak Yu ini di tahun 2001 ya. Ada banyak ramalan beliau ini di tahun 2001, tapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Seperti yang pertama itu, ramalan Mbak Yu di tahun 2001 ini ada berbagai bencana alam yang akan terjadi. Contohnya seperti erupsi
banjir, bahkan gempa bumi ya. Ada fenomena, dan yang kedua ada fenomena langit terbelah. Kalau gambarannya saya juga kurang tahu pasti ya seperti apa fenomena langit terbelah ini, tapi seperti yang dijelaskan Mbak Yu, bahwa langit terbelah ini sangat menakutkan ya bisa dibilang, karena sebenarnya fenomena ini juga pernah terjadi di tahun-tahun dahulu, tapi ini akan terjadi lagi. Itu kata penjelasan Mbak Ayu. Dan yang ketiga, ini yang mungkin sempat membuat geger ya waktu itu adalah kecelakaan transportasi ya, yang seperti dijelaskan Mbak Ayu, akan ada kecelakaan transportasi di tahun 2001 ini. Jika kita semua flashback ya atau mengingat kembali beberapa bulan yang lalu, kita sangat dihebohkan dengan peristiwa jatuhnya pesawat ya, Sriwijaya Air Boeing SJ182 ya, yang itu awal tahun 2021, tepatnya itu jatuh di daerah Kepulauan Seribu. Terkait hal ini banyak netizen yang berasumsi ya, mengaitkan peristiwa ini dikaitkan dengan ramalan Mbak Yu tersebut. Tapi beberapa dari netizen ya plus 62 tidak banyak yang ini ya, katakan percayalah dengan hal ini, karena semua ini adalah takdir ya, bisa dibilang tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya pribadi sih mungkin ramalan Mbak Yu ini bisa benar adanya, karena apa? Kita ambil positifnya saja, bahwasanya setiap kita mau bepergian atau mau kemana, alangkah baiknya kita harus berdoa lebih dahulu atau melakukan kegiatan apa. Dan untuk terjadinya kecelakaan pesawat atau apa atau yang lain, itu semua memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab dari kematian Mbak Ayu ya, jadi yang seperti saya baca dari informasi yang saya cari itu, beliau ini sehari sebelumnya, sebelum dibawa ke Rumah Sakit Premier Bintaro, beliau ini mengalami sesak nafas karena beliau ini mempunyai histori sakit asma ya. Jadi memang beberapa hari sebelum itu beliau ini sudah merasakan sakit karena sulit untuk bernafas, dan sungguh naas ketika beliau ini dibawa ke rumah sakit, beliau ini menghembuskan nafas terakhirnya di sana ya, bahkan mungkin belum sempat ditangani oleh pihak medis. Dan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa beliau ini terkena penyakit COVID-19. Tapi dijelaskan oleh salah satu tim beliau bahwa beliau ini sebelum ke rumah sakit, beliau ini sudah melakukan swab, dan itu hasilnya negatif. Jadi beliau ini tidak bisa dikatakan terkena COVID ya. Tapi beliau ini meninggal salah satunya karena asma yang diderita beliau ini. Dan mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Saya untuk apa yang dikatakan beliau ya, untuk ramalan-ramalan, kalau menurut saya sih mungkin seseorang dapat mengetahui situasi ke depan itu seperti apa, tapi semua itu tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila sahabat sejarah mungkin mempunyai cerita sedikit tentang beliau ini, tentang Mbak Yu ini yang mungkin tidak saya sampaikan, beliau bisa sahabat sejarah bisa komen ya di bawah video ini. Dan semoga keluarga atau sahabat, kerabat, saudara beliau yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan mengikhlaskan kepergian beliau. Dan mungkin sahabat ingin membahas tentang apa sih, saya ingin membahas tentang hal apa, bisa komen di bawah. Atau mungkin sahabat sejarah mempunyai cerita atau pengalaman-pengalaman mistis atau horor yang mungkin dapat diberitahu kepada kami, silahkan hubungi kami dan cerita dengan saya, menjelaskan apa pengalaman Anda. Karena saya tahu dari beberapa orang pasti ada pengalaman-pengalaman mistis atau horor lah.
Jadi itu ya mungkin informasi yang dapat saya jelaskan untuk malam hari ini. Bila saya ada salah kata atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.